Persija karena tapi tidak harus dikeluarkan kartu kuning. Ya, seperti itu. Karena pelanggaran dilakukan terlebih dahulu oleh Jajang. Ya. Ya, pemahaman seperti ini Bung Adi harus diseragamkan. Menurut saya mungkin wasit memberikan kartu kuning karena Victor menendang, namun pelanggaran buat Persija Jakarta, Bung. Bola buat Persija maksudnya. Oh, seperti itu. Bola buat Persija nampaknya. Ya. Karena dan memang nilai kartu kuning adalah saat Victor Pai menendang kaki dari Jajang. Betul, tapi bola dimiliki oleh Victor Pai. Ya. Jadi pelanggaran buat maksudnya bola untuk Persija Jakarta. Dan kartu kuning itu karena Victor Pai menendang Jajang Sukmara. Ya, memang keputusan yang sangat tepat. Sangat tepat kalau ya. Seperti itu, Bu. Sangat tepat. Betul. Karena dengan keputusan yang sangat baik, mudah-mudahan pertandingan jadi menarik, kemudian juga para pemain tidak terprovokasi, kemudian juga mereka harus kontrol emosi, jangan sampai menodai pertandingan yang memang laga yang sangat luar biasa, laga klasik, laga bergengsi di sepak bola kita. Wasit Prasetyo Hadi masih kita tunggu sebetulnya keputusan apa yang telah diputuskan oleh wasit Prasetyo Hadi sehingga tadi atau pertandingan ini sedikit berhenti sesaat. Nampak ada diskusi dengan Ustaz Sofyan, wasit Prasetyo Hadi. Apakah bunyi petasan yang terjadi di Stadion Sijalak Harupat, Bung? Iya, kembali regulasi itu juga tidak diizinkan ketika dalam satu pertandingan harus terjadi letusan petasan, kemudian juga lampu-lampu yang memang sedikit mengganggu jalannya pertandingan. Tapi kalau kartu kuning memang sangat pantas untuk diberikan Victor Pai. Dan kalau wasit benar-benar menyatakan pelanggaran ini atau bola ini buat Persija, tentu ada keputusan sangat tepat, Bung. Iya, betul sekali. Dan jelas Jajang Sukmara melakukan pelanggaran di situ. Nah, inilah kartu kuningnya. Karena Victor Pai tadi menendang kaki dari Jajang. Kaitan dari kaki kedua pemain, kemudian ada sedikit faktor kesengajaan yang disengaja oleh Victor Pai untuk menciderai atau membalas perlakuan dari Jajang Sukmara, Bu. Nampak manajer tim Umuh Mokhtar langsung ingin berdiskusi langsung dengan aparat pertandingan, Bu. Dengan ofisial pertandingan. Tentu ini adalah sebuah contoh yang tidak terlalu baik, karena bagaimanapun harusnya lebih dahulu kapten, Bung. Betul sekali, kapten, kedua kesebelasan, mereka bertemu, kemudian di depan inspektur pertandingan atau wasit, kemudian terjadilah keputusan pertandingan harus dimulai. Memang dinamika persepak bolaan kita tuh sangat jauh dari harapan bagaimana seorang manajer harus bisa memposisikan dia menjadi manajer, tidak boleh mencampuri urusan-urusan yang memang di luar dari kapasitas dia sebagai seorang manajer. Sebuah contoh kecil yang tentu saja harus diperhatikan oleh segenap lapisan pelaku sepak bola Indonesia. Biar bagaimanapun peraturan pertandingan harus diterapkan untuk menjamin lancarnya sebuah pertandingan sepak bola. Ya, ini memperlihatkan bahwa di sepak bola tidak ada intervensi, Bung, sebenarnya. Lebih tegasnya seperti itu. Dan wasit adalah raja, Bu. Ya. Wasit tidak boleh diintervensi dan keputusan apapun adalah hak mutlak wasit sepanjang 45 menit babak pertama dan 45 menit babak kedua. Seorang wasit bisa mengatakan, I am the king. Ya, itu yang menarik. Tanpa diskusi antara dua kapten kesebelasan, antara Fabiano Beltrame dan juga kapten Firman Utina. Masih kita tunggu sebuah keputusan apa yang telah dibuat oleh Prasetyo Hadi. Kalau menurut saya mungkin keputusan adalah kartu kuning buat Victor Pai karena menggait kaki Jajang Sukmara. Namun Jajang Sukmara telah dinilai oleh wasit Prasetyo Hadi telah melakukan pelanggaran sehingga bola untuk Persija Jakarta. Makanya seperti itu, Bu. Namun kita masih tunggu sebuah keputusan apa yang telah dibuat oleh Prasetyo Hadi. Ini laga penuh gengsi, syarat prestis. Ya, menarik ya apa yang diberikan informasi Firman Utina kepada rekan-rekannya. Harus bermain fokus, harus bermain konsentrasi.
Ofisial keempat berdiskusi dengan inspektur pertandingan. Oh, nampaknya yang dinilai pelanggaran adalah kena gaitan Victor Paye, Bu. Ya, sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Sebuah keputusan yang sangat blunder apa yang dilakukan oleh Prasetyo Hadi. Karena terlebih dahulu Jajang telah melakukan pelanggaran terhadap Victor Paye. Sebuah keputusan yang tentu saja harus diperlihatkan atau dievaluasi, Bu. Ya, dan sedikit memang itu yang mungkin menjadi protes para pemain Persija. Tendangan bebas buat Persib Bandung, nampak Firman Utina. Sebuah posisi atau situasi yang cukup menguntungkan karena sangat dekat dengan gawang. Andri Tani Adiasan, nampak Ferdinand Sinaga. Bersiap ya, Ferdinand Sinaga. Firman Utina menyentuh pagar hidup dari pemain Persija Jakarta. Nampak Rohican membuang bola tadi sehingga keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam saja buat Persib Bandung. Inilah Rohican, pemain yang telah 2 musim memperkuat macan kemayoran Persija Jakarta, juara 9 kali perserikatan dan juara Liga Indonesia sekali tahun 2001, berhadapan dengan Maung Bandung. Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia di musim pertama. Ivan Bosniak masuk kepada Rohican, namun gagal dari Rohican. Ya. Ada evaluasi tersendiri buat Ivan Bosniak, Bu. Ya. Karena sebagai goal getter asing namun performanya tidak terlalu baik menurut saya, Bu. Ya, ketika berbicara seorang striker, sudut pandangnya adalah berapa gol, berapa produktivitas yang sudah dia ciptakan. Karena dengan 8 pertandingan masih baru menciptakan 2 gol, itu pun lewat tendangan penalti. Ini memperlihatkan bahwa produktivitas dia, ketajaman dia memang masih jauh dari harapan. Ramdhani Lestaluhu, syuting Ramdhani, membentur tadi. Oh, nampaknya handsball. Ahmad Juprianto, inilah Ramdhani Lestaluhu. Dia kecil, berani berpenetrasi, kemudian punya kepercayaan diri, berani syuting dari area luar kotak penalti. Ini menjadi nilai lebih dari seorang Ramdhani Lestaluhu, walaupun baru menciptakan 3 gol di awal musim ini, Bung. Nampak sorotan pertama buat penjaga gawang di kamera, Bung, buat penjaga gawang Imade Wirawan, karena sejak menit pertama tadi belum terlihat sekalipun fokus atau close up untuk jaga gawang Imade Wirawan. Ya, memang belum ada tekanan dari para pemain Persija. Kemudian juga ini menjadi tekanan pertama untuk Imade Wirawan yang selama ini selalu menjadi pilihan utama, menjadi pilihan pertama Jajang Nurjaman. Ismet Sofyan bersiap dia bersama juga Rohican. Siapa yang akan lakukan? Rohican lakukan sudah. Kembali membentur pagar biru dari para pemain Persib Bandung. Edi Mergiasa ke kiri dia. Masih Ramdhani tidak berhasil melewati sergapan dari Supardin Nasir sehingga bola mental tadi dengan penjuru buat Persija Jakarta. Ya, kalau kita membandingkan masa recovery memang Persib Bandung lebih sedikit diuntungkan dengan waktu 8 hari. Kemudian Persija hanya mempunyai waktu istirahat 4 hari. Ini memperlihatkan kekhawatiran bahwa di pertandingan pada sore hari ini perform mereka tidak begitu maksimal dengan perbedaan jeda dari recovery. Ismet Sofyan pemain yang mendapat nampaknya ulah para pendukung Persib Bandung mengganggu pertandingan di sisi atau di daerah pojok daerah pertahanan Persib Bandung sehingga membuat Ismet Sofyan tadi nampak lari menghindari lemparan dilakukan para pemain Persib Bandung. Itu saja sebuah situasi yang sangat tidak menguntungkan buat Persib Bandung, Bung Supri. Iya, betul sekali. Ketidaknyamanan para pemain Persija, terutama Ismet, kemudian juga kerugian buat Persib Bandung sendiri ketika mereka mampu menggelar pertandingan, tapi para supporter tidak memberikan support, tapi malah mencederai pertandingan pada sore hari ini. Hal-hal semacam ini memang harus dijauhkan dari nilai-nilai sportivitas, Bung. Karena memang di sepak bola, sportivitas, fair play harus selalu dikedepankan. Ivan Bosniak berdiri di antara Konate Makan dan juga Vujovic.
Ismet Sofyan lakukan sudah, angka kotak penalti, berbahaya, ada kontak tembakan di situ. Genisa masuk Amarzuki, dibuang tadi oleh Vujovic, jauh ke daerah pertahanan Persija Jakarta. Amarzuki maksudnya Sahriza, masih Sahriza, umpan pendek dia. Ada Ramdhani, masih Ramdhani, sendirian dia Ramdhani. Tidak berhasil dia melewati Haryono. Cukup cantik Haryono tadi mengambil bola. Firman Utina pada Koulibaly, masih Koulibaly berduel dengan Egy Margiansa. Kona tembakan, masih kona tembakan. Angkat kotak penalti, masuknya kepada Tantan. Namun ada Denisa Putra, shooting Koulibaly. Lahai. Jauh sekali namun cukup membahayakan gawang Persija Jakarta, Bung. Ya, menarik. Pertarungan di lini tengah, permainan terbuka, kemudian penetrasi beberapa kali. Ramdhani masih mampu di blok oleh Haryono, kemudian juga Koulibaly syutingnya masih jauh dari harapan, masih jauh di atas mistar dari Andri Tani. Ini memperlihatkan bahwa pertandingan semakin hidup, semakin menarik dengan tempo dan intensitas serangan, Bung. Musim lalu Persija dihajar 3-1, Bung, oleh Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Ya. Salah satu golnya adalah lewat Sergio Van Dijk di laga klasik saat itu. Namun di pertandingan kedua atau di putaran kedua bermain imbang 1-1 di Sleman karena Persija Jakarta tidak mendapat izin untuk bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Bung Supri. Ya, kalau kita kembali ke sejarah pertandingan, 31 pertandingan selalu dimiliki oleh Persija, dimenangkan oleh Persija. Tapi di 5 pertandingan terakhir memang hasilnya Persib lebih baik. 2 kali memenangkan pertandingan dan 2 kali bisa mampu menahan seri. Terutama bermain untuk di kandang mereka di Sijalak Harupat. Jajah Sumara pendeknya kepada Tantan, masih Tantan. Tidak berhasil dia melewati Victor Paye dan menurut wasit Prasetyo Hadi menyentuh kaki dari Tantan. Inilah Victor Paye, pemain muda, betul sebagai pelapis Ismet Sofyan, saudara kandung dari Justinus Paye, dan mencetak 1 gol ke gawang Gresik United, Bung. Ya, menjadi pembeda, menjadi aktor kemenangan di pertandingan yang mengalahkan Gresik United 2 minggu yang lalu. Gagal nampak Ivan Bosniak untuk menguasai bola. Inilah Ivan Bosniak. Di awal musim sangat diharapkan untuk menjadi mesin gol Persija Jakarta. Namun hingga kini Ivan Bosniak hanya mampu mencetak 2 gol. Dan tentu saja sangat jauh dari harapan para pendukung dan juga ofisial Persija Jakarta. Ahmad Juprianto, santai saja dia. Kanan ada Vujovic, main yang tidak tergantikan posisinya di lini belakang Persib Bandung di musim ini. Vujovic balik kepada Juprianto. 0-0 hingga menit ke-30. Laga klasik Persib Bandung Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat yang disiarkan langsung oleh Jawali Citra Televisi Indonesia. Sebuah laga yang penuh atau syarat gengsi. Firman Utina langsung kotak penalti. Siapa yang dituju? Berbahaya. Duel tadi. Ada Haryono. Masih Haryono. Ke kanan dia. Dipotong oleh Denisa Putra. Balik gagal Denisa Putra. Berbahaya. Firman Utina angkat kotak penalti. Berbahaya. Ferdinand Sindanya. Apa yang terjadi? Dan jatuh nampaknya masih berlangsung. Ahmad Juprianto ke kanan dia. Kembali Denisa Putra memotong bola. Jatuh di kaki Vujovic ke kanan. Siapa yang dituju? Oh, nampaknya bola dibiarkan saja oleh pemain Persib Bandung. Inilah Tantan. Ya, para pemain Persib mencoba untuk mengambil inisiatif, mendominasi, kemudian bermain lebih menyerang. Tapi dengan transisi yang sangat baik, para pemain Persija pun mereka punya disiplin, punya kolektivitas yang masih sulit untuk para pemain mampu menerobos pertahanan dari Persija yang dikomandai oleh Fabiano Bertrand. Balik Ahmad Juprianto, tekanan terus dilakukan para pemain Persib Bandung. Langsung ke kanan dia maksudnya kepada Ferdinand Sinaga, namun bola lebih dekat dengan Ismet Sofyan. Pemain yang tentu saja paling banyak mungkin untuk
terlibat di laga klasik Persija Jakarta, Bung Ismet Sofyan, Bung? Ya, selain sering terlibat, Ismet sudah menjadi ikon Persija dalam beberapa musim terakhir. Karena memang selain Bambang Pamungkas, pemain yang paling banyak disorot oleh para supporter Persib Bandung, Bung Ismet Sofyan. betul sekali. Karena sampai terucap ketika itu mereka manajemen menginginkan Ismet, tapi Bobotoh tidak menginginkan Ismet. Ini yang menarik dari bumbu-bumbu di persepak bolaan kita, Bu. Itu saja sebuah pertandingan yang kalau dikemas tentu bisa, ya mungkin saja, Bung, bisa seperti El Clasico di Spanyol, Bung. Walaupun mungkin terlalu jauh, Bung. Iya, kalau kita berbicara El Clasico di Spanyol, memang laga mereka juga laga gengsi, penuh dengan persaingan, tapi supporter mereka tetap menjaga sportivitas, tidak pernah berbuat anarkis atau sampai dengan meninggalnya supporter-supporter yang Konate makan, siapa yang akan diberikan? Masih kepada Koulibaly, berhadapan dengan Megi. Dibuang tadi oleh Fabiano. Ada Rohit Chan, masih Rohit Chan. Siapa yang jujur, pendek saja dia. Ada Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani, pendek dia, jauh masuknya kepada Rohit Chan, terlalu jauh umpan dari Ramdhani Lestaluhu. Tentu saja laga klasik yang tentu saja masih diingat adalah Persib PSMS, Bu. betul Di sekali. laga atau di final Perserikatan 84-85 adalah sebuah pertarungan yang tentu saja masih diingat oleh para pencinta sepak bola nasional, di mana saat itu ikon Persib Bandung Ajat Sudrajat dan juga ikon PSMS Medan Ponirin Meka adalah salah satu atau dua pemain yang sangat disorot jika Persib melawan PSMS di era Perserikatan saat itu, karena menurut masyarakat gagalnya Ajat Sudrajat membawa Persib Bandung juara adalah kena kehebatan dari penjaga gawang PSMS Medan Ponirin Meka, yang akhirnya juga menjadi penjaga gawang atau pahlawan tim nasional Indonesia saat SEA Games di Jakarta pada tahun 1987, karena saat itulah Indonesia pertama kali menjadi juara SEA Games. Itulah perbedaan, bagaimana fanatisme, bagaimana klasik yang terjadi ketika eranya Perserikatan dengan klasik yang terjadi di eranya ISL memang berbeda sangat jauh. Mereka begitu mendorong atau mendukung tim kesayangannya. Setelah itu mereka 90 menit selesai, mereka sudah berjiwa besar. Tim mana? Tim kesayangan walaupun mengalami kekalahan. Ferdinand Sinaga berhadapan dengan Ismet Sofyan, masih Ferdinand, angkat kotak penalti. Ada Fabiano, cukup cantik Fabiano membaca arah umpan yang diberikan tadi atau dilesakan oleh Ferdinand Sinaga. Masih Haryono, siapa yang akan diberikan? Haryono, pendek dia. Ada Firman Utina, masih Firman Utina, tantang Supardi Nasir, angkat kotak penalti. Nampaknya Firman Utina tidak terlalu berani untuk terlalu jauh maju ke depan, Bung. Ya, memang terlihat beberapa kali bola-bola silangnya, Bu, yang memang diharapkan untuk mampu menyuplai, walaupun memang posisinya sedikit di bawah, lebih mengkoordinir lini tengah dari Persib Bandung. Corner tembakan pendek daripada Firman Utina, umpan kotak penalti. Ada Fabiano, kembali Fabiano menjadi batu sandungan para pemain Persib Bandung di bola-bola atas, Bu. Serangan balik dari Persija Jakarta cukup berbahaya. Ramdhani Lestaluhu dicocor saja tadi oleh Jajang Sukmara. Ini yang berbahaya, Bu. Berkali-kali Firman melakukan bola-bola silang, kemudian para pemain Persija dengan disiplinnya mampu mengantisipasi, kemudian melakukan serangan balik. Ini yang harus diwaspadai. Transisi harus dilakukan dengan baik oleh para pemain Persib Bandung. Mengenai laga klasik kembali, Bung, jika di era Perserikatan dulu, selain pertandingan antar klub yang bergengsi, tentu saja pertarungan dua bintang, Bung. Icon ya, icon klub, dan betul. ini tidak dimiliki di era Liga atau Indonesia Super League masa kini. Karena dulu mungkin jika Persija bermain, tentu orang akan melihat Iswadi Idris, atau PSMS bermain orang akan melihat Nobon, atau Persib Bandung bermain kita melihat Ajat Sudrajat, atau PSMS bermain di era Ajat adalah Ponirin Meka. Tentu Betul. ada bumbu-bumbu yang menyemarakan laga klasik di era Perserikatan. Ya. Ini tidak terjadi di era Indonesia Super League. Tidak ada satupun pemain yang dijadikan bendera atau ikon sebuah klub untuk memancing
pertandingan cukup bergengsi ini. Berbahaya dari Andri Tani. Hampir saja kesalahan antisipasi yang dilakukan Andri Tani berbuah blunder. Namun ujung saja tadi gagal dimanfaatkan oleh pemain Persib Bandung. Namun juga Andri Tani dilanggar dari nampaknya oleh Coulibaly sehingga gagal peluang yang didapatkan oleh Persib Bandung, Bung Supri. Ya, kematangan kembali saya katakan untuk seorang pemain seperti Tantan. Kemudian harus mencoba mengambil satu keputusan, keberanian mengambil eksekusi ketika sudah masuk area pertahanan dari Persija. Terlepas dari antisipasi Andri Tani yang memang bolanya tidak begitu lengket, kemudian bisa direbut sebenarnya oleh Djibril Coulibaly. Andri Tani, tendangan bebas buat Persija Jakarta langsung ke depan. Berbahaya, Ramdan Elestaluhu, Rohit Chan, masih Rohit Chan, Amar Zuki, masih Amar Zuki, disobot tadi nampaknya oleh Firman Utina, masih Firman Utina, bagus balik oleh Coulibaly, nampaknya telat berputar nampaknya Bung Coulibaly. Betul sekali, kecepatannya memang sedikit tertinggal oleh kecepatan para pemain lini pertahanan dari Persija Jakarta. Sedikit kembali ke era klasiko di Persikatan, Bung. Kalau saya melihat era klasik, pertandingan klasik yang ada di ISL musim ini atau beberapa musim terakhir, identiknya lebih ke anarkisme. Bagaimana para penonton bukannya tertarik untuk melihat sepak bola, tapi kekhawatiran, ketakutan. Ini yang terjadi di era persepakbolaan kita di tahun-tahun kebelakang, 2 tahun kebelakang ini. Persaingan antar supporter, Bung, yang lebih menonjol disorot di pertandingan di era ini. Mungkin kita harus mencontoh bagaimana di era Perserikatan dalam persaingannya di antara bintang-bintang saat itu. Ikon-ikonnya mereka, kemudian kualitas, kontribusi ikon itu terhadap tim, kontribusi ikon itu kepada individu dia, kemudian juga bisa mengangkat performa tim. Ini yang perlu dicontoh. Era klasik tentu saja kita masih ingat Persija PSMS, Persib Bandung, Persija Persebaya, Persebaya PSM. Itulah laga-laga klasik yang sangat terkenal. Luar biasa, Bung, antusias para bobotoh Persib Bandung yang masih terlihat di luar area Stadion Sijalak Harupat, Bung. Ya, memang panitia hanya mencetak 27.000, kemudian juga euforia, animo yang sangat luar biasa mendukung Persib Bandung. Memang terlihat tumpah ruah di Sijalak Harupat. Walaupun memang ini harus diantisipasi oleh para pengembang keamanan, karena dengan 2.500 personil, kemudian ditambah ormas-ormas yang ada di Bandung, memudahkan mereka untuk mengamankan atau mengendalikan jalannya pertandingan setelah selesai pertandingan. Para kedang buat Persija Jakarta, inilah Rohit Chan, pemain asal Nepal, yang nampaknya lebih didorong untuk di depan oleh Benny Dolo. Ya, memang dengan bisa dioptimalkannya Egy Melgiansa, posisi dari Rohit Chan memang didorong lebih ke depan untuk mensupport Ivan Bosnia, kemudian Justinus Pae berkolaborasi untuk mencoba menerobos area pertahanan dari Persib Bandung. Inilah para pemain cadangan dari Persija Jakarta. Ahmad Ahmadi, April Hadi, Ahmad Juprianto, curi tadi oleh Victor P. Jajak Sumara, Haryono. Sedikit kemajuan dari Haryono, Bung. Sudah tidak terlalu banyak lagi untuk melakukan pelanggaran. Ya, memang ada perubahan karena memang karakter boleh dia miliki, tapi dia harus pintar bagaimana cara merebut bola, kemudian memposisikan menjadi di playing midfield untuk sekelas tim nasional kita. Konate makan, masih Konate makan. Lambung jauh di atas Mister gawang Andri Tani Ardiasa, hingga menghasilkan tendangan penjuru buat Persib Bandung. Nampak Supardi Nasir yang akan melakukan tendangan penjuru. Sebuah peluang, balik peluang buat Persib Bandung untuk menghasilkan gol. Kita masih menantikan apakah para pemain Persib Bandung sukses. Masuk Supardi Nasir langsung kotak penalti. Kembali Fabiano
dengan timing dan kecepatannya berhasil menyundul bola, Bung. Ya, kembali Fabiano, interceptnya sangat luar biasa, positioningnya juga sangat baik, selalu menghalau bola-bola silang, bola-bola crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Tembakan langsung kotak penalti. Siapa yang dituju? Lalu jauh masuknya kepada Ferdinand Sinaga. Ya. Yang tidak terlalu akurat dari Konate Makan. Betul, karakter Persib di akhir-akhir menit babak pertama ini memang sedikit berubah, mencoba untuk melakukan direct ball dengan kecepatan para pemain depan mereka. Mereka mencoba untuk lebih bermain efektif, tapi hasilnya belum begitu memuaskan. Kembali bola dikuasai para pemain Persib Bandung. Haryono ke belakang kepada Pujovic. Masih Pujovic. Supardi Nasir. Kembali ke belakang. Pujovic kembali. Masih melihat rekan. Ada Firman Utina. Pendek masih kepada Haryono. Hampir saja dicuri tadi oleh para pemain Persija Jakarta. Ya, ini berbahaya, Bung Adi. Segitiga bantuan yang dilakukan oleh para pemain Persib tidak begitu terlihat. Selalu Supardi, Pujovic merasa kesulitan untuk mampu memberikan umpan, memberikan peluang, membuka peluang, mengalirkan bola dengan cepat. Victor Pai, pendek dia kepada Ismet Sofyan, langsung ke depan, kurang cepat umpan yang diberikan Ismet Sofyan kepada Ivan Bosniak. 2 menit lagi pertandingan di waktu normal akan segera berakhir dan skor pun masih tetap imbang 0-0 antara Persib Bandung Persija Jakarta di laga klasik Indonesia Super League 2014 langsung dari Stadion Sijalak Harupat. Mudah saja buat Andri Tani tadi untuk memotong bola. Ya, kesabaran para pemain Persija sangat luar biasa, kedisiplinan, mereka bermain delay, menunggu, kemudian ketika para pemain Persib memasuki area pertahanan mereka, Fabiano lalu melakukan marking man to man dengan sangat ketat. Ini yang kesulitan yang dialami oleh para pemain Persib. Ahmad Juprianto, para pemain Persib Bandung menguasai bola lewat Haryono. Pendek dia kepada Ferdinand Sinaga. Masih Sinaga. Ada Konate Makan. Masih Konate Makan. Tidak berhasil dia. Maksudnya Jajang Sukmara. Dengan gawang saja buat Persija Jakarta. Menyentuh kaki dari pemain inti. Tidak tergantung tambahan waktu 5 menit. Sebuah tambahan yang cukup beralasan, cukup logis, Bu. Ya, karena memang sempat terhenti dengan protes yang dilakukan oleh para pemain Persija. Bukan sebuah pelanggaran karena tadi Ferdinand Sinaga nampak terlihat dengan sengaja menjatuhkan dirinya. Nampak ada sedikit masalah buat Victor Pai, mengalami sakit mungkin. Kita lihat jelas dengan sengaja menjatuhkan dirinya, Bu, Ferdinand Sinaga. Betul, diving. Sehingga sebenarnya wasit juga Andri Tani yang hingga menit ke-46 masih belum juga kebobolan dari serbuan para pemain Persib Bandung. Dani Lestaluhu berduel dengan Konate Makan. Ada Tantan, masih Tantan. Siapa yang akan dituju? Pendek kepada Supardi Nasir, masih Supardi. Akan kotak penalti, berbahaya. Ada Kulibali di situ. Ferdinand Sinaga. Pelanggaran dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Nampak tidak puas dengan keputusan wasit Ferdinand Sinaga, Bung Supri. Ya, ini karakter dari Ferdinand. Bagaimana kaki dia sudah terlihat mengangkat terlalu tinggi. Kemudian dengan keputusan wasit, harusnya dia sudah bisa menerima keputusan yang wasit tentukan. Apalagi kebijakan keputusan semua adalah
wasit yang menentukan. Jelas sebuah pelanggaran, Bung, Iya. karena memang kakinya terlalu tinggi, hampir Betul mengenai sekali. muka dari Sahrizal. Ya, hal-hal semacam ini yang dikhawatirkan menjadi pertandingan tidak begitu menarik. Kemudian penonton pun merasa bahwa tim kesayangannya mendapatkan peluang, kemudian terprovokasi. Ini yang dikhawatirkan. Pelanggaran terjadi kembali dilakukan oleh Haryono. Masih kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Haryono sehingga wasit Prastio Hadi tadi mengambil keputusan untuk menyatakan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Henry Sisilobung, asisten wasit dari Beni Dolo atau pemain Kupres Samarinda dan juga Pelita Jaya. Betul sekali, seorang striker ketika itu. Kemudian juga produktivitas golnya juga sangat luar biasa di eranya. Era Galatama, Bung. Era Galatama ketika itu. Fabiano angkat kotak penalti. Siapa yang tuju? Ada Victor Paye, namun sundulannya terlalu lemah. Udah buat penjaga gawang Imade Wirawan. Bola kedua mungkin, tangkapan kedua, Bung, buat Imade Wirawan. Tanggapan kedua, betul. Karena memang sejauh ini belum ada tekanan yang berarti. Kemudian juga para pemain Persija belum mampu crossing-crossingnya bisa diantisipasi dengan baik oleh Imade. Bagus sekali Ivan Bosnia kepada Victor Paye, dibayangi oleh Juprianto. Masih Victor Paye pada Rohit Chan. Masih Rohit Chan. Kembali Victor Paye kuasai bola. Gagal Victor Paye, ada Ismet Sofian. Ke tengah dia ada Edwin Agiansa. Angkat pada Bosnia. Apa yang terjadi? Mudah saja buat penjaga gawang Imade Wirawan untuk mengamankan si kulit pudar keluar saja dari sarangnya tadi. Imade Wirawan membuat gagal dari peluang dan dapat oleh Persija Jakarta. Kembali Persib Bandung kuasai bola. Ada Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand Sinaga, umpan pendek dia masuk kepada Supardi Nasir, namun bola kembali dibuang oleh Dani Saputra. Dan cukup menarik buat Dani Saputra, Bung. Cukup lama pemain back kiri natural atau alami tidak dimiliki oleh pemain Indonesia seperti kamu, Anda, Bung. Betul. Bung Supri. Ya, memang sulit ya untuk mencari seorang winger di posisi kiri karena memang sangat terbatas kualitas yang dimiliki oleh para pemain kita, terutama untuk posisi back kiri. Dan sejauh ini performanya sangat baik. Tidak begitu banyak membantu serangan, tapi disiplin dalam bertahan. Interceptnya, antisipasinya juga sangat luar biasa. Back kiri alami, Bung. Ya, Back kiri yang dilahirkan memang sebagai kaki kiri. betul. Memang sejak eranya Aji Santoso memang belum terlihat kualitas back murni kiri, back kiri alami yang dimiliki oleh tim nasional kita, Bu. Mungkin selain Anda, Bung Supri, ada Aji Santoso, Jaya Hartono atau Didi Darmadi Ya. yang mempunyai kekhasan sebagai seorang back kiri andal di tim nasional. Dan wasit Prastio Hadi telah meniup peluit panjangnya. Tanda pertandingan laga klasik antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta langsung dari Stadion Sijalak Harupat telah berakhir dan skor pun masih tetap imbang 0-0. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Supriyono Prima.